Assalamualaikum. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Bari Putra dari 11 TKJ 1. Saya akan mempresentasikan pengalaman saya PKL di Carrefour Kiara Condong. Simak video ini. Laporan praktik kerja lapangan PT Trans Retail Indonesia, tepatnya di Carrefour Kiara Condong. Profil perusahaan, nama industri PT Trans Retail Indonesia, Carrefour Kiara Condong. Bidang usaha, retail. Alamat, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 526, Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Kode pos 4081, nomor telepon 022 753 0600. Nama store General Manager, Happy. Dan nama pembimbing saya yaitu Muhammad Yudra Sudrajat. Sejarah Carrefour. Awal mula. Gerai pertama Carrefour dibuka pada tanggal 3 Juni 1957 di Annecy dekat sebuah persipangan. Kelompok ini didirikan oleh Marcel Cournier dan Louis Devoller. Pada tahun 1960, Carrefour membuka supermarket pertamanya di Annecy, Haute-Saunier. 1961, perusahaan ini dibentuk melalui penggabungan dua keluarga groseri dari Normandia yang dikelola oleh Paul Gaussin Halle dan Leonard Deval Lemonnier. 1963, Carrefour menciptakan konsep toko baru, hypermarket. Hypermarket pertama Carrefour dibuka di Sainte-Geneviève des Bois dengan luas lantai 2.500 meter, 12 check-out dan 400 ruang parkir. Carrefour di Indonesia hadir sejak tahun 1998 dengan membuka gerai pertama di Cempaka Putih pada tahun 1998 bulan Oktober. Carrefour Indonesia memperkenalkan konsep hypermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia bagi pelanggan customer Indonesia. Carrefour juga menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan tempat pilihan dengan produk beragam dan murah, dan juga memberikan pelayanan terbaik hingga melebihi harapan pelanggan. Pada tanggal 16 April 2010, perusahaan Transcorp pimpinan Hoyrut Lanjung membeli 40% saham PT Carrefour Indonesia. Pada tanggal 16 Januari 2013, perusahaan Transcorp membeli sisa saham PT Carrefour Indonesia dan mengganti nama menjadi Transmart Carrefour. Dengan komposisi kepemimpinan terbaru ini, pihak Transcorp akan membuka lebih luas produk yang dijual di Carrefour dengan produksi unggulan Indonesia. Dan hingga sekarang, gerai-gerai Transmart telah sampai mancanegara. Teknis PKL. Jadwal saya di PKL di sana yaitu 5 hari kerja, 1 hari libur. Maksudnya apa sih 5 hari kerja, 1 hari libur? Bukannya seminggu itu 7 hari ya? Yang satunya kemana ya? Jadi gini, 5 hari kerja itu artinya misalkan saya masuk hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtunya libur, dan saya harus masuk kembali hari Minggu sampai nanti hari Kamis, dan hari Jumatnya libur. Dan saya juga diberi 5 jam kerja, 1 jam istirahat, yang totalnya menjadi 6 jam kerja. Saya masuk bekerja dari jam 9 sampai jam 3. Disiplin dalam aturan, tepat waktu, rapih. Di antaranya yaitu rapih pakaian, rapih rambut harus dirapihkan, dan juga kumis dan jenggot harus dicukur. Dan yang paling penting adalah murah senyum. Ada 5 bidang pekerjaan. Yang pertama yaitu divisi grocery, atau yang sekarang dikenal dengan FMCG, Fast Moving Customer Good, yang berarti produk atau barang yang cepat habis atau bergerak dengan cepat. Divisi ini menyediakan bahan-bahan pokok yang sering kita pakai setiap hari. Divisi ini dibagi menjadi 5 departemen. Di antaranya Departemen 10 Beverage,
yang menjual berbagai produk minuman, diantaranya air mineral, susu UHT, dan minuman bersoda, dan minuman lain-lain. Departemen 11 adalah cleaning. Departemen ini menyediakan berbagai produk bahan yang mencakup dengan kebersihan seperti sabun cuci piring, deterjen, dan alat-alat untuk mengusir hama dan lain-lain. Yang ke-12 adalah Departemen kosmetik. Departemen ini menyediakan berbagai produk seperti sabun mandi, pasta gigi, sabun pembersih muka, parfum, sampo, hand body, dan lain-lain. Departemen 14 yaitu dry grocery. Departemen ini menyediakan berbagai produk makanan pokok sehari-hari seperti beras, makanan ringan, kecap, saus, susu bubuk, bumbu masak, minyak, dan produk-produk sembako lainnya. Dan yang terakhir adalah Departemen 15. Departemen ini menyediakan produk-produk yang diprioritaskan karena ekspor yang sangat dekat maupun produk yang harus ditempatkan di tempat yang dingin seperti fresh milk, yogurt, es krim, nugget, roti, dan lain sebagainya. Kita pindah ke divisi fresh. Divisi fresh ini adalah divisi yang menjual atau menawarkan berbagai produk olahan makanan seperti buah-buahan segar, sayur yang segar, dan daging, ikan yang masih segar. Terdapat juga menu makanan yang bisa langsung disantap. Divisi fresh ini terbagi menjadi 5 departemen, yaitu 1. Departemen 20, Departemen salad bar. Departemen ini menyediakan berbagai masakan siap saji dan kuliner, diantaranya ayam bakar, steak, chicken wings, ayam goreng, dan lain-lain. Lanjut Departemen 21 yaitu fishery. Departemen ini menjual berbagai produk ikan yang masih fresh langsung dari tempatnya. Di antaranya ikan salmon, cumi-cumi, udang, kepiting, hingga gurame dan lain sebagainya. Departemen 22 yaitu fruit and vegetable. Departemen ini menjual berbagai macam buah-buahan, sayuran segar, di antaranya apel, pir, anggur, semangka, durian, lobak, sawi putih, kol, dan lain sebagainya. Lanjut Departemen 23, bakery. Departemen ini menjual dan memproduksi berbagai macam aneka kue dan roti, diantaranya donat, pizza, roti kering, roti manis, kue Swiss roll, dan roti tawar, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu Departemen 24, poultry and butchery. Departemen yang menjual berbagai produk daging dari mulai ayam sampai sapi. Kita lanjut lagi ke divisi tekstil, atau yang sekarang sering disebut department store. Divisi ini menawarkan berbagai produk pakaian untuk semua kalangan, dari mulai pakaian untuk bayi sampai untuk orang dewasa. Divisi ini juga menjual mainan untuk anak-anak, sampai alat makanan bayi pun tersedia di divisi ini. Lanjut lagi ke bazar. Divisi bazar ini, atau yang sekarang disebut trans living, adalah sebuah divisi yang menawarkan atau menjual alat-alat untuk kebutuhan rumah tangga atau furnitur. Departemen trans living yang menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga seperti piring, gelas, kursi, sofa, maupun meja, lemari, tempat tidur, spring bed, pokoknya semua ada di sini. Next ada trans hardware. Departemen ini menjual berbagai produk perabot rumah tangga seperti pewangi ruangan, tangga, hagar baju, toolkit untuk kendaraan juga ada di sini. Dan yang terakhir yaitu adalah divisi appliance. Saya kurang tahu betul sih soal divisi ini, soalnya saya waktu PKL tidak pernah diperintahkan untuk ikut membantu di divisi ini. Dikarenakan sudah banyak konsultan dari berbagai produk masing-masing seperti ya konsultan dari Samsung, dari LG, maupun lain-lain sebagainya. Pokoknya sudah banyak SPG yang menjaga di sini. Jadi tidak terlalu jadi di divisi ini tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja seperti anak PKL seperti kita. Pertama, Departemen 40, Big Household Appliance. Jual berbagai produk seperti kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Next ada Departemen 41 yaitu Small Household Appliance yang menjual berbagai produk seperti kompor, ya yang kecil-kecil pokoknya seperti kompor, dan juga setrika ada di sini. Oke, next ada Departemen 43 yaitu audio dan video yang menjual berbagai produk seperti tip. Departemen 44 yaitu TV audio.
Di sini juga menjual berbagai produk TV seperti Samsung, LG, dan bermacam-macam ukuran dari 32 inch sampai 50 inch juga ada di sini. Dan di sini juga menjual berbagai dari resolusi Full HD hingga 4K. Next yaitu ada Departemen 45. Departemen ini menjual produk-produk seperti komputer, laptop, kita lanjut ke proses kerja. Pertama, membuat price card. Apa sih itu price card? Price card adalah suatu harga yang tertera di depan barang. Kegiatan ini dilakukan setiap hari apabila ada barang yang belum terdapat price card, tanggal pencetakan price card sudah kadaluarsa, atau tanggal promosi telah selesai. Maka harus segera membuatnya. Biasanya saya men-scan menggunakan alat yang bernama radio frekuensi, yaitu tinggal men-scan barcode yang terdapat di produk. Setelah itu saya mengeprint lalu memasangkannya di tempatnya. Bisa dilihat di gambar sini saya sedang men-scan barang produk dan yang nantinya akan di-submit, lalu keluar langsung di sini di printer dan jadi deh fresh card seperti ini. Lanjut, merefill barang. Kegiatan ini merupakan aktivitas pengisian ulang stok barang apabila di pajangan sudah terlihat kosong dan memenuhi stok barang tersebut kembali. Bisa dilihat di gambar ini ada seorang konsultan yang sedang mengisi ulang stok barang di pajangan. Next yaitu mendisplay. Mendisplay barang itu tidak jauh beda dengan merefill. Kegiatan ini rutin dilakukan ketika ada produk yang kosong di elemen. Tapi mendisplay barang juga ada taktiknya, yaitu teknik FIFO, first in first out, yang berarti saat kita memajang barang baru kita harus meletakkannya paling belakang supaya barang yang sudah ada di pajangan sudah lama bisa terjual terlebih dahulu. Jadi intinya barang yang pertama masuk itu harus dikedepankan karena supaya menjaga agar expire-nya tidak habis di pajangan. Mempashing barang. Pashing atau pashing up merupakan aktivitas yang dilaksanakan dengan cara merapihkan produk yang telah ada di pajangan agar terlihat rapih, penuh, dan mengedepankan produk agar dapat terlihat oleh pelanggan dengan mudah. Lanjut, yaitu membuat POP. POP atau Point of Purchase merupakan salah satu media promosi yang dipasang di deretan produk yang melakukan promosi dan dilakukan setiap pagi. Jika tanggal promosinya sudah habis, maka harus segera diganti. Seperti contoh nih ada di sini gambar, ini adalah contoh dari Point of Purchase. Dan POP ini terbagi menjadi dua, yaitu Point of Purchase A4 dan Point of Purchase reguler. POP A4 ini merupakan media promosi yang berukuran besar kertas HPS A4. Biasanya disertakan dengan gambar, nama produk, harga, dan potongan megabank. Seperti yang dilihat di sini di gambar, ini adalah contoh dari POP A4. Dan next ada Point of Purchase regular. Merupakan media promosi berukuran kecil, biasanya disimpan di bagian shelving dan hanya terdapat nama produk dan harga saja. Seperti ini, bisa dilihat di gambar. Ini adalah contoh POP reguler. Next, mengecek self tag TG atau top gondola. Top gondola adalah salah satu media promosi yang dipasang pada atas depan setiap lorong yang sedang melakukan promosi besar-besaran. Tidak seperti POP, TG ini berukuran besar dan berwarna kuning. Dan setiap pagi dicek apakah barang promosi yang dipajang di TG itu naik ataupun turun. Maka jika ada selisih harga harus segera diganti. Ini kegiatan saya waktu di PKL sedang mengganti self tag price TG. Next ada produksi.
Kegiatan ini sering dilakukan apabila saya sedang ada di divisi fresh. Seperti ini contoh, saya sedang membuat roti kering atau yang biasa disebut bagelen. Dan ini contoh gambar saya sedang membuat roti manis dan di bawahnya ini donat. Dan donat nanti setelah digoreng lalu diberi topping seperti ini lalu dijual. Dan ini juga ada contoh saya sedang membuat kue Swiss roll. Next adalah mensortir. Kegiatan ini yaitu sebuah kegiatan yang sering dilakukan setiap hari dengan cara mengecek dan memisahkan buah yang sudah terlihat tidak pantas untuk dipajang. Setelah dipisahkan, nantinya buah itu akan packing kembali dan dipajang ke pajangan. Alurnya seperti ini. Kita memilah-milah dulu buah. Contohnya saya waktu itu memilah buah anggur, sudah dipilah, pilih mana yang bagus dan mana yang jelek. Yang bagusnya saya packing kembali menggunakan alat ini. Alat ini itu adalah alat wrapping. Nantinya di wrapping, terus di packing, dan setelah di packing ditimbang seperti ini. Setelah ditimbang, dituliskan kode barang, pencet enter langsung keluar harga, dan nantinya akan dipajang seperti ini di pajangan. Next ada return dan briquet. Return atau returning barang adalah pengembalian barang yang rusak maupun masa expire-nya sudah habis. Barang itu akan dikembalikan ke supplier. Tapi sebelum barang dikembalikan, kita harus membuat returning request terlebih dahulu, validasi return dengan aplikasi Profit. Briquet adalah salah satu cara terakhir apabila produk yang tidak bisa di-return ke supplier, maka briquet adalah solusi untuk mengatasi jika produk yang masa berlakunya habis atau rusak. Dengan cara ini barang akan dirusak dan dihancurkan lalu dibuang. Tapi sebelum dihancurkan, barang harus di-scan terlebih dahulu menggunakan RF. Ini contoh saya sedang mencari barang return, dan ini adalah contoh-contoh barang yang sudah habis masa berlakunya atau expirednya sudah habis. Nantinya ini akan di-scan lalu dibuang, dihancurkan lalu dibuang. Ya pokoknya supaya tidak bisa dikonsumsi dan disalahgunakan. Lanjut, yang terakhir, saya juga sering berjualan di event. Ini adalah contoh foto saya sedang berjualan di event Jaipong di Transma di depan Carrefour. Dan ini juga adalah contoh saya sedang saya sedang berjualan di final event Jaipong yang bertempat di dan hasil manfaat yang dirasakan saya itu banyak, dari mulai dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang belum dapat dari sekolah. Seperti ya, waktu dulu saya belum tahu apa itu retail dan apa itu press card, apa itu cara merefill barang, mendisplay barang. Ya sekarang saya jadi tahu lah sedikit-sedikit dari pengalaman saya praktik kerja lapangan di Carrefour Kiara Condong ini. Dan juga dapat memberikan pengalaman untuk bekerja di masa yang akan datang. Mendapat pelatihan mental dan moral untuk membangun diri yang lebih profesional dan pribadi yang baik. Yang terakhir yaitu membuat diri kita mampu bertanggung jawab serta disiplin dalam hal melaksanakan pekerjaan. Ya mungkin sekian. Dan oh iya, ini juga ada pertanyaan dari sekolah. Bagaimana implementasi IT di kantor tersebut?
Saat PKL di Carrefour sana, saya tidak bekerja di bagian IT-nya. Jadi saya tidak tahu sistem komputer maupun jaringannya. Karena di jaringan maupun komputer, kalau ada troubleshooting akan ditangani oleh pusat dari sananya. Maka untuk itu, kami tidak diberi izin untuk mengoperasikan komputer maupun jaringan di sana. Apakah kalian sudah merasa siap untuk bekerja setelah lulus SMK? Menurut saya, kita harus sudah siap bekerja dan bergelut di dunia kerja. Dengan masuknya saya ke Smakji, itu menjadi salah satu bukti bahwa saya siap untuk bekerja dan siap to get success for the future. SMK bisa, Smakji hebat. Saya Muhammad Aksal Bari Putra. Salam.